Di Jakarta Timur, tepatnya di sebuah rumah elit kawasan Pulau Mas, terjadi tragedi kasus penghilangan nyawa yang bikin banyak orang geleng kepala, guys. Gimana enggak? 11 orang disekap di dalam kamar mandi sempit dan 6 diantaranya ditemukan meninggal karena kehabisan oksigen. Ini bukan film horor, guys. Ini kejadian nyata. Halo guys, welcome back to my channel. Halo anak kos. Nah guys, di video kali ini gue mau bahas tragedi atau kasus yang sebenarnya ini udah lama banget ya. Sekitar tahun 2016-an di sebuah perumahan elit di kawasan Pulau Mas. Kasus ini sempat viral dan bikin geleng-geleng kepala banyak orang kalau lihat kejadiannya di berita, guys. Ini bukan geleng-geleng takjub ya, tapi geleng-geleng mikir kok bisa sih ada orang ngelakuin hal sekeji itu. Intinya simak videonya sampai habis dan langsung aja yuk kita bahas. Jadi gini guys, tanggal 26 Desember tahun 2016, hari itu masih dalam suasana libur Natal. Banyak orang di rumah menikmati waktu bareng keluarga. Tapi di satu rumah yang bernomor 7A, Jalan Pulau Mas Utara, suasananya jauh dari damai. Rumah itu milik seorang dokter dan mantan manajer pembalap. Namanya Dodi Triyono. Orang kaya, punya 3 anak perempuan, rumah besar, dan tentu saja keamanan yang sangat ketat. Tapi justru di hari itulah, 2 pelaku bernama Erwin Sitomorang dan Ramlan Butar-Butar berhasil masuk ke dalam rumah dan menyekap penghuni rumah dalam satu kamar mandi, guys, yang sempit banget. Ukurannya kira-kira ya sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter. Gila nggak? Menurut informasi sih modusnya klasik banget lah. Perampokan. 2 pelaku berhasil masuk dan tanpa ampun langsung mengumpulkan semua penghuni rumah, termasuk 3 anak Dodi yang masih kecil-kecil. Nggak cuma itu, ada juga supir, pembantu, dan temen anaknya yang lagi main. Jadi totalnya 11 orang yang disekap dalam satu kamar mandi kecil yang bahkan mungkin nggak cukup buat 3 orang berdiri. Tapi mereka dipaksa masuk tanpa air, tanpa ventilasi, dan tanpa bisa keluar. Pelaku ngambil barang-barang berharga dan kemudian kabur. Tapi mereka pikir udah aman tinggal ninggalin korban dalam kondisi hidup. Tapi ternyata guys, 6 orang tewas termasuk Dodi dan 2 anaknya. Penyebabnya kehabisan oksigen dan panas yang luar biasa. Nah singkat cerita, besoknya tanggal 27 Desember pagi, supir Dodi yang lainnya curiga karena nggak ada kabar. Kemudian dia lapor ke polisi dan ya langsung digerebek. Nah disitulah polisi nemuin 11 orang yang dijejelin di kamar mandi, guys. Saat ditemuin, 5 orang masih hidup tapi lemes parah. Sisanya udah meninggal. Dan yang bikin lebih miris lagi, salah satu korban selamat adalah anak Dodi yang masih umur 10 tahun, guys. Waktu itu dia cerita semuanya ke polisi, dari mulai pelaku masuk sampai mereka dikurung. Anaknya bilang mereka cuma bisa duduk berhimpitan sambil teriak-teriak minta ampun, guys. Kebayang gak tuh? Untungnya polisi gerak cepat. Dari CCTV dan keterangan saksi, mereka berhasil nangkep pelaku utama, yaitu bernama Ramlan Butar-Butar, pelaku utama yang ternyata adalah residivis kasus serupa, guys. Polisi gerebek markasnya di Bekasi. Ramlan sempat ngelawan dan akhirnya tewas ditembak karena dianggap membahayakan petugas. Sementara pelaku lain, Erwin Sitomorang, berhasil ditangkap hidup-hidup. Dan dari situlah semua cerita makin terbuka. Setelah diperiksa motifnya makin jelas. Ini masalah uang. Mereka ngincar rumah orang kaya dan yakin bisa dapat banyak barang berharga. Tapi mereka ngaku nyesel karena ada yang mati. Tapi ya nasi udah jadi bubur, tinggal nunggu diproses hukum aja. Dalam persidangan, Erwin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Banyak yang bilang itu pantas, tapi banyak juga yang pengen dia dihukum mati. Kasus ini jadi pelajaran pahit, bukan cuma soal keamanan rumah, tapi juga soal kemanusiaan.
Karena tega banget, 11 orang dipaksa masuk ke tempat sekecil itu. Kayak bukan manusia. Dan fakta menariknya guys, Ramlan Butar-Butar ternyata baru keluar dari penjara beberapa bulan sebelum kejadian. Rumah korban termasuk kawasan elit, dengan pagar tinggi, tapi tetap bisa dibobol. Nah, salah satu korban yang selamat mengalami trauma berat dan sempet nggak mau ngomong apa-apa selama berhari-hari. Dari 11 orang, hanya 5 yang selamat, termasuk anak-anak. Mereka akhirnya tinggal bersama kerabat. Kadang, kita ngerasa aman karena tinggal di kompleks mewah, punya CCTV dan satpam. Tapi ternyata, kalau orang jahat udah niat, apapun bisa ditembus. Kasus Pulau Mas ini jadi pengingat buat kita semua. Bukan cuma tentang bahaya kejahatan, tapi juga gimana sempitnya batas antara hidup dan mati. Cuma karena dikurung di ruangan kecil, 6 nyawa melayang, tanpa senjata, tanpa darah, tapi tetap aja sadis. Oke guys, jadi itu dia cerita tentang tragedi Pulau Mas. Kalau lu punya cerita serupa atau kasus lain yang mau gue bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Dan mungkin itu aja video gue kali ini. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.